Sarwiguna Bina Sentosa. Sebagai apa? Jabatannya apa? Pada awalnya saya ya kenal dari Juan sudah beberapa tahun yang lalu sebelum 2018. Mungkin kita 2016. Kemudian Juan sempat pinjam uang Ya. ke saya untuk working capital. Nah, pada 2018 jatuh tempo dia nggak bisa bayar. Jadi utangnya di-convert ke saham di SBS. Saham di SBS ya. Ya, sekitar 40% ya. Berapa? Total sahamnya 40%. 40%. Nah, jadi mau nggak mau saya jadi masuk ke SBS. Ya. Nah, waktu itu nggak ada kerjaan. Terus kemudian ada kerja sama PT Timah. Indarto yang keras ya? Oke. Itu hidup nggak itu? Hidup. Ya. Oke. Nah, terus Agak deket sedikit ya? ya. Terus mau nggak mau saya kan masuk SBS. Iya, sebagai komisaris ya. Bukan sebagai apa-apa. Ya. Oh, bukan sebagai apa-apa. Nggak ada jabatan. Oke. Terus kemudian waktu itu nggak ada kerjaan. Iya. Nah, kemudian Juan nawarin soal kerja sama PT Timah. Katanya diajak oleh Harvey Muiz Diajak oleh Harvey Muiz. dan PT Timah. Ya saya oke aja lah, saya nggak ngerti. Tahun berapa itu? 2018. 18. Ya, terus waktu jadi kerjasama, saya Bentar, sebelum kerjasama itu saudara ada ikut tidak pertemuan-pertemuan Nggak di pernah. Novotel, Borobudur? Yang saya tahu Novotel masalah 2018. Pernah ikut? Nggak pernah ikut saya. Nggak pernah ya? Yang mewakili PT SBS pun nggak tahu siapa ya? Biasanya Juan. Juan ya. Oke. Baik. Setelah itu, Nah, terus Juan minta saya tanda tangan perjanjian dengan PT Timah. sebelum perjanjian ada tidak saudara menghadiri? Nggak pernah. Sebelum perjanjian tidak pernah ya? Nggak pernah. Saya kan nggak ada jabatan di situ. Baik. Kemudian yang perwakilan PT SBS yang menghadiri pertemuan dengan pihak PT Timah? Juan ya, itu sebelum perjanjian Dari sebelum ditandatangani. perjanjian, ya. Oke. Terus pada penandatangan mereka berhalangan. Jadi direktur utama pada saat itu Hartono buat surat kuasa direksi buat saya. Oke. Kan sempat ditampilkan ya. Iya. Kemudian saya tanda tangan. Nah, sejak itu pertemuan masih Juan yang menghadiri ya. Saya kadang-kadang pernah ikut. Pernah ikut ya, Ya. tapi bersama Juan. Ya, sama Juan. Saya dikenalin oleh ke direksi, ke teman-teman yang lain juga. Nah, 2019 Oktober Juan meninggal, Iya. stroke. Nah, keluarganya waktu itu nggak ada yang ngerti Timah. Jadi keluarganya 60% tuh mau dijual ke saya semua. Mau nggak mau ya udah berjalan saya harus ambil kan. Itu tahun berapa itu? 2019. Pembelian itu ya? 2019 Oktober lah. Setelah waktu meninggal langsung mereka minta saya beli. Nah, saya waktu itu belum ada jabatan, kemudian saya diangkat jadi direksi Desember akhir lah, Januari awal 2020. Tapi sesuai aktenya baru jadi Mei 2020. Mei 2020 ya? Oktober 2020 kalau nggak salah kerjasama di Terminate sama PT Timah. Itu ceritanya. Oke, kemudian terkait dengan pembentukan CV-CV seperti CV Babel Alam Makmur, saudara mengetahui tidak? Awalnya saya nggak tahu, saya cuma tahu Juan bikin 3 CV ya ternyata ya, tadi Iya. saya tahu cuma 2. Itu atas inisiasi PT Timah. Inisiasi PT Timah. Ya, PT Timah yang nyuruh. Oke, jadi untuk penunjukan seperti David Werinusa, Friandi Saya nggak Werinusa, kenal, itu semua Juan yang urus sama Hartono. Juan dengan Hartono ya. Ya. Kemudian Tahu-tahu udah mekanisme, jadi aja. ya? Tahunya udah jadi. Udah jadi tahunnya ya. Oke, untuk perjanjian sewa smelter dulu, itu saudara mengetahui tidak mekanismenya seperti apa? Setelah penandatangan kontrak, itu berjalannya seperti apa? Saya tahunya SBS hanya sebagai kerjasama peleburan pemurnian aja. Peleburan ya, untuk pengiriman biji timahnya Itu melalui CV. melalui CV yang disepakati tadi ya. Ya. Oke, kemudian untuk pembayarannya siapa yang meminta
pembuat nota permintaan pembayaran ke PT Timah yang mengurusi keuangan lah. Ada bagian keuangan ya, bagian keuangan. Kalau bagian CV kan lagi untuk urusan pasir ya. Ya, Kalau urusan kerjasama peleburan ya dari SBS. tapi semua di bawah kendali PT SPS ya. Ya, Oke, nominalnya saudara mengetahui tidak? untuk Berapa penerimaan untuk tahu. biaya smelter? Untuk biaya smelter sekitar 420-an miliar. Ya, Untuk kompensasi pasir sekitar 1,6 triliun. 1,6 ya. Oke, baik. Itu tahun 2020 ya selesai ya? 2020. Oktober 2020. Setelah diberhentikan itu untuk sewa smelter ya. Ya, Tapi untuk pengiriman biji pasirnya masih berjalan tidak SPK-nya? udah nggak, begitu selesai di terminate kontraknya udah selesai, udah nggak ada lagi. Selesai ya. Udah selesai. Baik, kemudian terkait dengan kesepakatan tadi pemberian dana kas atau CSR lah dari PT SPS itu atas kesepakatan siapa dengan siapa? Itu antara Juan dengan Harvey. Nah, bagaimana kesepakatannya? Saudara mau Setahu tahu? saya, Juan bilang sama saya sih diminta uang sekitar $500 per ton, Ya. 500 sampai $750 untuk Dari bulan apa itu? Kan setelah ditandatangani perjanjian itu mungkin kan? kayak kalau nggak salah, kalau nggak November Desember saya lupa. November Pokoknya Desember. setelah kerjasama lah itu. Oke. Nominalnya saudara masih ingat untuk Juan berapa, saudara berapa pada saat itu kan? Ingat saya baru kemarin cek catatannya, Iya, sekitar 21 M dari Juan, sisanya saya sekitar berapa tuh? 43 lah. 43 ya untuk Total itu 24 M ya. total ya. Hmm. Baik, kemudian ada lagi tidak untuk pembayaran lain di luar CSR untuk HPMUS itu? Nggak ada, itu aja. Nggak ada. Ke PT Timah, PT pihak-pihak PT Timah itu saya untuk udah jelasin, nggak ada. THR itu? Nggak, itu semua. Itu saya yang buat. Oh, nggak ada ya. Baik, kemudian biaya koordinasi pun tidak ada ya? Ya, koordinasi itu template-nya di SBS kayak begitu dari dulu. Saya nggak pernah tahu sampai waktu penyidikan, saya baru tahu kenapa tulis koordinasi. Oh, Katanya oke. dari dulu emang tulisnya begitu. Oke, baik. Saya nggak tahu CSR apa. Baik, kemudian uang yang diterima dari PT Timah ini digunakan untuk apa pengelolaannya? Yang ke SBS ya. Iya, Itu biasa untuk gaji karyawan, untuk karyawan ya, reparasi tanur, Farasitano. ya, untuk ya modal kerja, bukan modal kerja apa ya, buat beli suku cadang. Ada juga nggak untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham Waktu itu nggak sempat bayar dividen soalnya 2019, ya 5 Oktober 2019. kayaknya bagi dividen bukan saat itu deh, itu mungkin salah tulis ya. Tapi ada ya pembayaran dividen ada ya. Ada. Kemudian untuk mentransfer ke PT-PT ya, afiliasi seperti Budi Arta, Sakti. Itu Budi Arta untuk pembayaran utang. Kita kan Iya, bisa- ada tapi ya. ada. Ke PT Permata, Surya Serba Mulia. Itu untuk solar, itu akumulasi ya. Kenapa? Surya apa? Serba Mulia. Surya Serba Mulia, Ya itu solar, pembelian solar. Solar, PT Pasifik, Bumi Persada, Itu kalau pasien Bumi Persada itu zamannya Juan. zamannya Juan. Ya. Tapi dari keuangan PT SBS ya. Ya, sebelum saya masuk Oke. kayaknya ya itu ya. Putra Bali, Adia Mulia, Putra 21 Bali miliar. Itu milik keluarga Juan. Keluarga Juan. Itu mungkin waktu itu Juan ada utang pada pembayaran ke situ. Oke, kemudian ke PT Lautan Harmoni Sejahtera. Itu juga zamannya Juan sebelum saya masuk SBS. Kemudian ke Pak Sufianto. Itu untuk pembelian antrasit. Pembelian apa? Antrasit, Atrasit. batu bara yang kalorinya tinggi, fix Oh, karbonnya batu bara. Oke. Kemudian juga ada untuk pembayaran kepada kolektor ya. tinggi. Kolektor ya. Perta Acai, terus ada ya. Untuk Ada daftarnya. Harsono. Ya, Rudi. Kemudian ada juga ini biaya koordinasi pembagian tunjangan hari raya. Ada ya, ada yang 100 juta, 50 juta. itu kayak saya nggak tahu itu. Nggak tahu, saudara? Nggak tahu saya. Saya tahunya ya CSR aja sih. Kemudian untuk pembayaran hutang
pinjaman PT SPS ke Bank DBS Ada. ada ya, 120 miliar. Ya, sekitar itu dari Bank Mandiri. Saya pinjam uang dari Bank Mandiri untuk melunasin itu. Kemudian Karena waktu saudara, itu jaminannya punya Juan. kenapa? Waktu kita utang sama DBS, jaminannya itu asetnya Juan. Asetnya jual. Juan meninggal kan diambil asetnya. Oke, kemudian pada saat penyidikan benar ya telah dilakukan penyitaan aset ya pada saudara ya. Iya. Itu antara lain satu bidang tanah di Kepulauan Anambas. Iya. Nah itu milik saudara. Iya. Milik saudara ya. Kapan tahun perolehannya pada saat itu? 2000, kalau nggak salah 2015. 2015. Ya, sebelumnya sekitar 2015, tapi aktenya jadinya tuh sekitar 2018 awal. Apanya? SHM-nya? Iya, SHM-nya 2018 ya. Nominalnya berapa pada saat itu pembelian? saya lupa. Lupa. Kemudian ada juga terletak di Anambas juga ya. Iya. Dua ya, ada dua ya di Anambas Iya. ya. Satunya dengan luas 1.352, kemudian satu 11.230 meter persegi, benar ya? Itu saya lupa ya. Itu milik saudara ya? Iya. Sama ini, perolehannya 2015 juga? Iya, sekitar itu ya. Sekitar itu juga. Kemudian apakah benar ada juga disita satu smelter PT Sarwiguna ya? Iya. Di Jalan Ketapang Raya. Iya. Di dalamnya ada berupa 3 unit tanur listrik Iya, ada 3 tanur listrik. dan trafo ya, 3 unit crystallizer, Laser ya. 2 unit kettle cetak, 1 unit kettle kristal, 1 unit Valme oven, 4 unit forklift, 1 unit pelletizing, 1 unit truk, 4 unit crane, 1 unit bangka BBC 15 ton, 1 unit tangka BBC 25 ton, 2 unit genset, 2 unit furnace lab, 1 unit spektro dan alat-alat pendukung lain. Kemudian di kawasan itu juga terdapat tanah juga ya, Iya, sekitar 6 hektar ya. 5.000 meter persegi ya, atas nama Aida. Nggak tahu, saya lupa. Nggak tahu ya? Saya 6 hektar, saya nggak tahu. Itu hak guna bangunan. Kemudian ada tanah juga seluas 16.461 meter, ada juga seluas 20.136, ada juga seluas 3.398 meter persegi, ada juga seluas 12.809 meter persegi. Kemudian ada juga disita dari Enis Sisila Sofianto, benar? Iya. 1 unit mobil Toyota Innova Zenix warna hitam metalik nomor polisi B2399 SB. Itu milik siapa? Istri ya. Istri. Perolehannya tahun berapa? 2023 kayaknya. 2023 ya. Kemudian beserta BPKB-nya dan juga kunci kendaraan. Kemudian juga ada mobil Mercedes-Benz tipe E250 CGI warna hitam nomor registrasi B2728XXV atas nama pemilik Reno Johannes Roman. Itu bagaimana? Itu mobil anak saya. Mobil anak saudara. Reno ini anak saudara? Bukan, itu saya beli dari orang. Oh, saudara beli dari orang ya. Baik, kemudian ada juga disita dari istri saudara tanah ya, terletak di Desa Rewak juga. Selain yang tadi 11.230, sertifikat hak pakai nomor 0051 atas nama Robert Indarto yang terletak di Desa Rewak dengan luas 1.035 meter persegi. Kemudian ada juga mata uang asing ya. Ya, Linda Mariani ini siapa? Linda Mariani. saya nggak tahu. Nggak tahu ya, tapi ada disita pecahan 10.000 sebanyak 5.303 lembar dan pecahan 1.000 sebanyak 6 lembar dengan total sebesar Japan Yen 53.036.000. Saya nggak tahu, Pak. Lupa, Pak. Saudara nggak tahu? Tahu, cuma saya tahunya rupiahnya. Oke, rupiahnya ya. Kemudian
Ada juga mata uang rupiah setelah pembulatan menjadi sebesar 29.000. Kemudian ada mata uang euro sebesar 765 euro. Kemudian ada penarikan uang pada OCBC dengan nomor euro 4 euro 32. Kemudian ada ada uang sejumlah 6.039.201.000.000 ya. Ya. Ada ya. Itu di bank OCBC. Iya. Ya, benar itu milik saudara ya. Oke, mungkin ada dilanjutkan yang mulia. Untuk Pak Ya. Robert, saudara tadi diperintah untuk mewakili Pak Juan untuk melakukan pertemuan ya, sekali atau dua kali tadi bilang? 2 kali ya. Mungkin. 2 kali itu yang di Sofia dan di mana? Di Sofia atau ya? Biasanya di Sofia ya, Pak. Di Sofia itu saat itu dihadiri oleh Pak Swito dari Stanindo. SWP ya. Kalau Bu Nur Rosalina, Saya lupa saya ketemu atau enggak, mungkin pernah ketemu sekali. siapa lagi? Ada Harvey, ada Risa Palevi, ada Yang dari tadi Tamron, Venus, ya, ada juga. Ada smelter yang lain atau yang hanya melakukan kerjasama itu? yang melakukan kerjasama aja. Yang hanya melakukan kerjasama saja. Itu pembahasannya terkait apa? Yang penurunan? Waktu saya datang sih selalu adjustment harga ya, penurunan ya. Bagaimana? Selalu pas saya datang itu pas penurunan harga. Pas penurunan yang saudara datang. Nah, tadi untuk biji timah yang dilebur di SBS itu kan dikirim oleh CV apa? 2 CV atau 3 tadi ya? Sempat yang ketiga saya lupa itu. Ah. Tapi ya biasanya 2 CV. Itu CV itu yang memang ya bentuk dari SBS atau Yang bentuk si Juan sama si Hartono ya. nah, untuk mereka itu beli dari mana biji timahnya? Saudara mengetahui? Ya kompensasi ke masyarakat ya. Kompensasi ke masyarakat yang melakukan pembayaran dari CV-CV itu atau yang memberi modal Uangnya duluan? sih, yang beri modal SBS, yang membayar CV. Oh, yang memberi modal dulu SBS, yang membayar CV. Terkait pembayaran itu berarti dari PT Timah PT Timah membayarkan ongkos kompensasinya kepada CV, kemudian ongkos leburnya ke SBS. Jadi ada 2 pembayaran. Ada berapa kali pembayaran? Jumlahnya nggak tahu berapa, tapi 2 kali pembayaran. Jadi ke CV sekali, ke SBS sekali. Untuk jumlah pembayarannya saudara Tahu jumlah pembayaran buat peleburan kan sekitar 400-an miliar ya. Kalau untuk kompensasi pasir sekitar 1,6 triliun. 1,6 triliun untuk kompensasi pasir. Sekitar segitu ya. Ya untuk apa tadi 400-an, sekitar 400. Ya, peleburan pemurnian. Dari kami sementara cukup ya. Ya.